Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini beredar video terkait Dokter Tifa. Kali ini nangis-nangis di acara debat di Suara Rakyat. Dan ini awal mulanya karena nengok borgol yang dibawa oleh Fitra Romadhoni, langsung nangis, bilang kalau saya siap di penjara, saya hanya minta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Nangis-nangis dia, teriak-teriak dia, kayak drama sinetron saja ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya dengan Ibu Kurnia ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar. Beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Iya, jelas lah. Rakyat Indonesia supaya tahu Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami Jadi nggak salah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang Cuma ya. ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Ya udah di pengadilan. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Yang mana nggak jujur? Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan Ya di ijazah pengadilan asli Anda. bos. Tunjukkan. Demi Jangan Allah, tunjukkan gitu aja. Ini ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau dipenjara. Apakah Pak Jokowi Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa menunjukkan boleh ijazahnya? Saya bertanya, Ibu, sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama sih. Sejak sejak beliau menjadi presiden, Bu Tifa ini selalu menghina, mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi. Dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan. Kan gitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu. Melapor apa? Jadi mereka merasa Bang Aiman Wicaksono dijolimi gitu loh. Jadi sangat aneh sekali. Nanti saya berikan kesempatan. Ketika kasus yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Betul. Boleh jawab dulu kan? Dulu dong. Nanti sebentar Bu. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Iya. Persoalan ijazah Pak Jokowi, kalau Bu Tifa ingin lihat, ya nanti di pengadilan prosesnya. Bukan sekarang. Ikuti aja prosesnya. Oke.
Itu satu ya. Jadi bukan merayu-rayu ke rakyat tolong tunjukkan. Katanya mau taat Iya. hukum. Mau tahu Bapak prosedur zolim hukum. sekali sama Itu perempuan. satu. Sama Yang kedua, ibu sangat zolim dengan yang istilah kedua, merayu-rayu. Ya Allah zolim Zolim. sekali kepada kami. 55% dari 280 juta rakyat Indonesia itu adalah perempuan. Bapak zolim sekali mengatakan saya merayu-rayu. Tidak. Saya kira nggak Saya baik ya sangat bahasanya. sedih. Saya Zolim lanjutkan. itu- Saya sangat Zolim itu sedih. sangat buruk loh konotasinya Sangat itu. zolim. Jadi Zolim. Bapak harus luruskan gitu loh. Zolim Disebut sekali. zolim. Mengatakan saya merayu-rayu rakyat. Nanti saya berikan kesempatan Bukan. Dokter Tifa. Enggak, kalau saya nggak pernah dikasih kesempatan bicara ya susah. saya Bapak tadi tinggalin. sudah bicara 40 menit. Oke. Cukup. Nanti Nah, saya- sekarang saya Bapak. lanjutkan. Singkat saja. Iya, saya lanjutkan. Jadi prosedurnya itu kalau mau taat hukum di negara hukum itu ada. Saya Dan bilang itu nggak ada masalah, Pak. Di pengadilan. Saya bilang Oke. nggak ada Pengadilan. masalah, Oke, loh, baik. nggak ada Itu masalah loh. kan tadi saya Silakan. udah bilang. Silakan. Oke ya. Jadi Mas kalau ya, kalau Mas. soal Saya mau jawab penegakan dia ya. hukum, soal Saya penegakan 2014. Dikasih ngomong gimana? Saya 2014 itu memilih Presiden Joko Widodo dengan penuh kebanggaan. Penuh kebanggaan. Ya, lihat Kenapa? aja Pada waktu di akun itu media sosial ibu itu pada waktu banyak itu, nggak terkait dengan Pak beliau, Jokowi yang dibahas-bahas. saya bangga sekali. Soalnya saya lihat karena riwayat ibu itu beliau semuanya adalah itu mayoritas mengatakan alumnus mengkritik Universitas dan Gajah membahas Mada. Pak Jokowi gitu loh. Saya Soalnya bangga tendensiusnya sekali. baik gitu Tetapi loh. kebanggaan saya Artinya kemudian apa? runtuh. Kebanggaan saya Ibu, kemudian duduk aja, runtuh. Ibu. Kita Ya, bisa ini. ketika Kita mau pidato beliau atau apa di sini? memenjarakan Bambang Ya, Tri enggak, tahun silakan duduk 2016. dulu. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti. Dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat. 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami. Bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan-kecanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Fitnah lagi. Uang yang berasal dari uang-uang kita. Oh. Dia pakai untuk memberi hukum, untuk menghukum kami. Fitnah semua. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah. Bawa firman Allah lagi. Bukannya sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyito yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. Tiba-tiba mulut manis yang berbisa. Berbisa. Mengataskan nama rakyat. Rakyat mana? Yang para lansia itu, yang menjadi tungganganmu dan transportasimu, yang disuruh koar-koar, hanya sekedar ijazah aja. Ya kalau kamu mintanya ijazah bye-bye, ya mungkin Pak Jokowi akan ngasih bye-bye lah. Wong mulutmu itu penuh dengan berbisa, ngomong sampai dunia internasional. Tanpa kamu sadari, kamu juga menjatuhkan namanya Anies loh. Ditunggu di dunia internasional mana? Palestina. Palestina itu juga menunggu, tidak hanya Anies toh. Palestina tuh menunggu semua negara-negara lain yang membantu mereka. Bodoh. Tiba-tiba katanya kamu seorang dokter, tapi jiwamu sangat kotor. Sajane ini yang di dalam pikiranmu itu kenapa sih? Apa Pak Jokowi merugikan kamu?
Apa yang merugikan kamu, Tifa? Sekarang kamu dilok nih, dikatain kayak gitu sama Irma aja sudah nggak enak hatimu. Tapi kamu kowar-kowar seenak aja menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ya, atas nama science. What kind of science you like it? You talk about? What Yes, kind like of that. science? Your science is nothing. Oh, Juga ngomong bisa bahasa Inggris, ternyata your English also is not good. You cannot speak English very well. Do you remember? You said undang-undang. What the hell is this undang-undang? what the How hell? can you speak English like this? Huh? Udahlah Tifa. Kalau kamu nggak suka dikatain orang, dijelek-jelekin orang, ya jangan jelek-jelekin orang dong. Sudahlah. Kamu fokus sama ilmu kedokteranmu, menolong orang, menyembuhkan orang. Jangan menghancurkan orang. Lagian Pak Jokowi apa pernah toh nyinggung kamu? Apa pernah membuat kamu sakit yang di mananya? Hei Dokter Tifa, kasihan tuh anakmu sama suamimu. Kalau kamu nggak suka dijelek-jelekin orang, ya kan? Biar. Nggak suka dilaporkan oleh Pak Jokowi, keep your mouth. Your lips is like a snake. Do you understand that? You can speak English or not? Your mouth is like a snake. Your lips is snake. Your lips is like a poison. So, you should be realize that you are a doctor. If you don't like anyone say the bad thing on you, so you should be keep silent or talk nicely. Not like that. What is this? Your voice, your mouth, Your cangkem. it's like a snake. You're a snake. Do you understand that? Do you understand my English or not? Hey, Tifa, understand? Nah. Don't talk about international. Hey, Diva, if you don't like stay here, get out from this country. Get out. Find another country. Come on. Don't stay here. Can you understand that? You make me crazy. Selalu digoreng-goreng juga Egy Sujana-nya. Walah. Iya kan? Aduh, maaf ya Bu, gak ada orang yang mau goreng Egy Sujana itu Bu, gak laku itu, pahit. Lebih bau goreng tahu bulat. Sebenarnya Ibu pintar ya, tapi maaf Bu, Ibu itu pintar memframing dan bohong, sama seperti pengacara kalian Stompel itu. Mungkin Ibu saudara juga kali sama dia ya. Jadi Bu ya, tadi Ibu ada mengatakan ya, jangan kita merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Nah, itu kata-kata Ibu itu, sebenarnya Ibu itu ngomong ke gerombolan Ibu. Karena yang kami lihat ya, gerombolan Ibu itu adalah orang yang selalu merasa paling benar. Sehingga semuanya salah, polisi salah, KPU salah, ya, UGM salah, jaksa salah, hakim salah, pemerintah salah, semua disalah-salahkan karena kalian merasa paling benar. Ketika datang ke UGM, skripsi Joko Widodo diduga kuat palsu. Ketika datang ke Solo, berdasarkan informasi yang telah disampaikan kepada wartawan, sama saja ijazah itu yang beredar, maka indikasi dugaan ijazah Joko Widodo palsu. Saya ini termasuk heran ya dengan mahasiswa UGM yang khususnya BEM ya, BEM UGM atau Senat Mahasiswa. Kok mereka nggak terusik ya dengan Roy Suryo? Ya, kok mereka nggak terusik ya dengan Roy Suryo yang jelas-jelas menjelek-jelekkan UGM, menuduh rektorat UGM-nya berbohong. Ya, masih ingat kan ketika jajaran rektorat UGM menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, Roy Suryo nggak percaya. Bahkan menuduh rektorat UGM telah memanipulasi. Ya, kemudian juga menuduh ada oknum di UGM yang kong kali kong, yang memanipulasi data loh. Mahasiswa UGM, Anda kok nggak terusik ya dengan Roy Suryo ini ya? Ya, yang jelas-jelas sudah mencoreng
yang mereka ini sudah Roy Suryo CS ini, khususnya Roy Suryo yang alumni UGM ini kan jelas-jelas menjelek-jelekan UGM. Tapi kenapa ketika dulu Jokowi, BEM UGM pada saat itu memajang fotonya Jokowi, menobatkan Jokowi sebagai alumni UGM paling menjijikkan. Lah ini Roy Suryo kok nggak dianggap menjijikkan? Padahal jelas-jelas gila, nipol. Ya kenapa kok nggak terus ya? Oke, itu dia video jawaban menurut kalian. Emosi ya. Komen di bawah coba. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.